Pada pagi sebelum pertandingan final Piala Dunia Amerika Serikat tahun 1994, ratusan penganut Buddha berkumpul di sebuah tempat ibadah mendoakan Roberto Baggio pulih dari cedera supaya bisa tampil di pertandingan final. Baggio adalah penganut Buddha sejak 1980-an dan telah mendonasikan uang untuk merenovasi tempat ibadah tersebut. Saat itu Baggio mengalami cedera saat laga melawan Bulgaria di semifinal dan ditarik keluar saat waktu pertandingan tersisa 20 menit. Cedera yang sebenarnya tidak parah, tetapi waktu pemulihannya hanya 2 hari menjelang pertandingan final. Pada akhirnya, Roberto Baggio tetap bermain di final menghadapi Brasil. Itu momen terberat dalam karir saya. Sebelum berangkat ke laga final, guru spiritual saya bilang kalau saya akan menghadapi banyak masalah dan semuanya akan ditentukan di menit-menit terakhir. Saat itu saya tak menyadari kalau prediksinya akan sangat akurat, tulis Baggio dalam buku autobiografinya. Italia datang ke Piala Dunia 1994 dengan kepercayaan diri yang tinggi, dengan bermaterikan pemain-pemain terbaik di masanya, di antaranya Franco Baresi, Paolo Maldini, Roberto Donadoni, Demetrio Albertini, Dino Baggio, hingga pemain terbaik dunia tahun sebelumnya yang paling ditunggu penampilannya, Roberto Baggio. Dalam kejuaraan ini, sebenarnya penampilan Baggio tampil menawan dan menunjukkan mengapa dirinya disebut sebagai salah satu pemain terbaik saat itu. Jalan Italia mencapai final adalah karena peran besar seorang Roberto Baggio. 5 gol berhasil dilaksanakannya dalam Piala Dunia ini. Menatap pertandingan final melawan tim berdabur bintang lainnya, timnas Brasil, Roberto Baggio bermain menggunakan bondage besar di pahanya karena cedera. Pertandingan final berakhir tanpa gol setelah perpanjangan waktu. Petaka bagi Baggio dan timnas Italia akhirnya datang di babak adu tendangan penalti. Roberto Baggio sebagai penendang Italia terakhir dalam tekanan besar. Italia tertinggal 3-2 setelah 2 penendang sebelumnya, yaitu Franco Baresi dan Daniel Massaro, gagal menjalankan tugasnya. Roberto Baggio kehilangan ketenangannya dan menendang bola jauh tinggi di atas mistar gawang Brasil yang dijaga Claudio Taffarel. Suatu penalti yang aneh bagi Baggio karena sepanjang karirnya Roberto Baggio dikenal sebagai eksekutor ulung bola mati dan selalu menendang bola penalti rendah, akurat dan terukur. Sebuah penalti yang di kemudian hari menjadi pembahasan publik Italia selama bertahun-tahun. Sesaat setelah menendang bola, Roberto Baggio meletakkan tangannya di pinggul dan menundukkan kepala, menyesali sebuah tendangan terburuk yang pernah dilakukan sepanjang karirnya. Kegemilangan Roberto Baggio di Piala Dunia Amerika Serikat tenggelam karena kegagalan penaltinya. Saya masih tidak bisa memaafkan diri saya sendiri atas tendangan penalti itu. Saya bisa saja bunuh diri hari itu, dan saya kemudian tidak akan merasakan apa-apa.